Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 20. Juragan Surya bergidik melihat keadaan istrinya. Mata Roro manis melotot, mulutnya terbuka lebar, ekspresi wajahnya menyiratkan kebengisan. Kemudian, Roro manis meloncat dari ranjang. Tangannya yang seperti cakar harimau terjulur. Melihat istrinya menyerang seperti orang kalap, Juragan Surya terduduk lemas. Untuk sesaat, pikirannya buntu. Ia tak mengerti kenapa istrinya jadi seperti ini. Bukankah tadi pagi semua sudah baik-baik saja? Sesaat sebelum serangan istrinya sampai, ada satu hal yang tiba-tiba terlintas di benak sang juragan. Dia harus meminta bantuan. Ya, dia harus meminta bantuan. Satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Mbah Sapyar. Hanya Mbah Sapyar. Mbah Sapyar adalah penolongnya. Mbah Sapyar bisa melakukan segalanya. Juragan Surya berdiri dan melompat ke samping untuk menghindari terkaman istrinya. Kendati demikian, pundaknya tetap sedikit tercakar. Pundak pria parubaya itu terluka. Dagingnya terkelupas, darah segar mulai mengalir, rasa perih mulai menjalar. Namun, luka di badan tak seperih luka di hati. Sambil menangis melihat keadaan istrinya, Juragan Surya berlari menuju pintu, menguncinya dari luar dan mencari bantuan. Di salah satu ruangan, Mbah Sapyar terlihat sedang duduk seakan tengah bersemedi. Ketenangannya terganggu saat mendengar salah seorang pelayannya mengeluarkan suara ribut. "Juragan, jangan masuk," teriak seorang pelayan. "Tidak, aku harus masuk. Awas kalau kau menghalangi," teriak suara yang lain. "Juragan, jangan keterlaluan," teriak sang pelayan lagi. "Minggir," bentak suara pengganggu ini. Keributan itu berlanjut selama beberapa saat. Akhirnya, tak lama kemudian, pintu ruangan Mbah Sapyar dibuka paksa. Mbah Sapyar membuka mata. Di hadapannya kini ada Juragan Surya yang berdiri dengan wajah penuh kepanikan. "Lancang, mengapa kau mengganggu semediku?" bentak Mbah Sapyar dengan suara lantang. Juragan Surya berlutut, "Mbah Sapyar, tolong bantu saya, istri saya, Mbah." Mbah Sapyar mendengus, "Kenapa dengan istrimu?" Juragan Surya menjawab, "Saya baru dari kamar. Istri saya sepertinya kesurupan, Mbah. Tolong bantu saya akan berikan apa saja." Mbah Sapyar memicingkan mata. Setelah terdiam sesaat, ia segera berdiri dan memimpin jalan. Sesampainya di depan kamar, Mbah Sapyar tampak sedikit komat kamit membaca mantra. "Buka pintunya," perintahnya kemudian. Juragan Surya sedikit ragu, "Bagaimana kalau istri saya melompat keluar lalu kabur?" Mbah Sapyar mendengus, "Aku sudah memasang penghalang. Dia tak akan kemana-mana." Karena Juragan Surya diam saja, Mbah Sapyar sendiri yang langsung membuka pintu. Saat melihat kedatangan orang, Roro manis langsung berteriak dan melompat untuk menyerang. Namun, satu hasta sebelum mencapai Mbah Sapyar dan Juragan Surya, gerakan wanita ini terhenti. Seakan ada tembok tak kasat mata yang menghalangi. Roro manis hanya berteriak-teriak marah. Tangannya digunakan untuk menggedor-gedor penghalang gaib ini. Juragan Surya jatuh merosot, "Mbah, kenapa istri saya menjadi seperti ini? Apa yang terjadi?" Mbah Sapyar tak langsung menjawab. Sorot matanya menjadi tajam dan bibirnya menyunggingkan senyum aneh. "Juragan," ujar Mbah Sapyar, "apa kau sayang pada istri dan calon anakmu? Apa kau ingin menyelamatkan mereka?" "Tentu, saya ingin mereka semua selamat," jawab Juragan Surya cepat. Mbah Sapyar mengelus jenggotnya, "Bagus. Kalau begitu, akan kuberitahu padamu. Untuk menyelamatkan istri dan calon anakmu, hanya ada satu cara. Tapi ini sangat berat. Apa kau sanggup?" "Seberat apapun, akan saya lakukan, Mbah," jawab Juragan Surya mantap. "Kalau begitu, ikuti aku," ujar Mbah Sapyar. Juragan Surya mengikuti Mbah Sapyar menuju ke sebuah ruangan di bagian dalam. Saat memasuki ruangan ini,
bulu kuduk Juragan Surya merinding. Ia melihat beberapa ornamen yang membuatnya merasa tidak nyaman, sekaligus tidak aman. Mbah Zapyar mengambil sebuah baskom dari tanah liat, lalu memasukkan beberapa tulang lengan, tulang kaki, tulang rusuk, dan tengkorak kepala. Semua tulang belulang ini berukuran kecil, seukuran bayi manusia. Kemudian, Mbah Zapyar menyerahkan sebuah pisau kepada Juragan Surya. "Untuk apa pisau ini, Mbah?" "Potong 2 jari tangan kiri, dan kaki kananmu, lalu alirkan darahnya ke dalam baskom ini," jawab Mbah Zapyar tanpa ekspresi. Juragan Surya terperanjat. "Apa, memotong jari tangan dan kaki?" Mbah Zapyar menjawab, "Pilihanmu hanya 2. Pertama, potong jari tangan dan kakimu. Kedua, biarkan istri dan calon anakmu tak tertolong." Juragan Surya masih sedikit ragu. Ia ingin bertanya apakah ada cara lain. Namun, Mbah Zapyar melanjutkan, "Bukankah kau sendiri yang menginginkan keturunan? Setiap permintaan ada harganya. Permintaan besar, harganya juga mahal. Kau ini pebisnis, pasti mengerti prinsip ini, kan?" Juragan Surya mengangguk. Keraguannya kini menghilang. Ia menggulung lengan bajunya, meletakkan tangan kiri di atas baskom tadi, dan bersiap untuk memotong jemarinya. Pada saat itulah, duar, sebuah ledakan besar terdengar. Seiring itu, satu tawa terbahak-bahak membahana di seantero Bukit Zapyar. "Kurang ajar, bukankah harusnya nanti malam?" maki Mbah Zapyar seraya memukul meja. Pria pelontos berjubah hitam ini sontak berdiri, dan mengambil langkah lebar untuk keluar. Juragan Surya yang hampir memotong jemarinya ikut berdiri dan bertanya dengan was-was, "Mbah, bagaimana dengan ritual pemotongan jari saya? Bagaimana dengan nasib anak dan istri saya?" Mbah Zapyar berhenti. Ia menoleh pada Juragan Surya dan memaki, "Peduli setan dengan istrimu." Kemudian, ia menendang dengan kaki kanan. Buk! Juragan Surya terpental dan jatuh menimpa meja ritual. Tubuhnya tertimbun beberapa tulang belulang dan tak bergerak lagi. Entah mati atau pingsan, tak ada yang tahu. Mbah Zapyar melirik ke arah Juragan Surya seakan-akan ia melihat sampah tak berguna. Mbah Zapyar kemudian pergi ke ruang depan. Dari balik jendela ia mengintip tamu yang datang untuk membuat onar. Siapa orang tua sialan ini? Batin Mbah Zapyar saat melihat ada seorang kakek berbaju coklat lusuh sedang terbahak-bahak di halaman depan. Kakek gila ini menendang-nendang pagar sambil berkacak pinggang. Beberapa pelayan Mbah Zapyar terlihat sudah bergeletakan di sana-sini. Tak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Pada saat ini, seseorang yang berjubah hitam terlihat menghampiri Mbah Zapyar dan membisikkan sesuatu. Mbah Zapyar menganggukkan kepala. Keadaan sudah seperti ini. Sepertinya, tak ada lagi yang bisa ditutupi. Kita harus mempercepat kelahiran Sinuhun Raden Kala. Kau atasi yang di sana, aku akan mengurus induk semangnya nanti. Sosok misterius itu segera berkelebat pergi. Gerakannya seperti angin yang berhembus. Hingga beberapa saat setelahnya, Mbah Zapyar masih berdiri di tempatnya. Pria pelontos ini kemudian mengambil beberapa boneka jerami kecil dari sakunya dan meremasnya dengan satu tangan. Lalu, mulutnya komat kamit merapal mantra. "O Marta Jibita, ya Kalabara, Asirbada Kala Atma." Tiba-tiba, muncul asap hitam. Tangan Mbah Zapyar yang menggenggam boneka jerami jadi bergetar. Sesaat kemudian, ia membuka genggamannya. Boneka jerami itu sudah hilang semuanya. Dengan ajian Kala Atma ini, jangan harap semua akan mudah. Cibir Mbah Zapyar seraya berjalan menuju kamar tempat Roro Manis berada. Pada saat yang sama, Satria sudah berada di kaki bukit. Sang pemuda melangkah santai. Baru berjalan 11 langkah, tiba-tiba muncul 8 orang berpakaian hitam. Satria mengenali salah satunya. Ia adalah pria yang tempo hari dapat menyambung tangan. Hahaha. Satria tertawa lebar. "Apa ini? Orang yang menyambutku lebih sedikit daripada tempo hari. Kalian mau maju satu-satu atau sekaligus?"
Para pengawal berbaju hitam tak menjawab. Mereka serempak menghunus senjata dan langsung bergerak untuk menumpas Satria. Pedang dan golok berseliweran, menerjang ke arah Satria silih berganti. Satria melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan. Dalam satu kesempatan, dua pengawal Zapyar menebas dari kanan. Wut, wut. Satria melompat ke kiri atas untuk menghindar. Sambil bersalto, dia menendang dua orang yang ada di belakang. Buk, buk. Kedua orang itu terjengkang ke belakang dan pedang mereka terjatuh. Satria yang sudah menjejak tanah langsung mengambil kedua pedang musuh dan menebas ke kanan dan ke kiri. Kres, kres. Dua pengawal lain terpotong kakinya hingga putus. Teriakan keduanya terdengar sangat keras. Setelah menebas lawan, Satria melemparkan kedua pedang itu ke depan. Wus, wus. Krep, krep. Kedua pedang tersebut menancap di dada dua orang lainnya. Kedua pengawal ini terhuyung sebentar, lalu mencabut pedang yang tadi menancap, dan langsung menyerang Satria lagi. Mata Satria membesar melihat ini. Sang pemuda juga menoleh ke arah dua pengawal yang kakinya tadi tertebas. Terlihat kedua orang itu sedang memasang kembali kaki mereka. Mereka menekan sekali, dan kaki itu terpasang kembali. Tidak hanya itu, semua orang yang tadinya terluka kini telah pulih seperti sedia kala. Mereka semua menatap tajam dengan penuh hasrat membunuh kepada Satria. Satria menghembuskan napas tak berdaya. Namun, sekejap kemudian, suatu pikiran melintas di benaknya. Hal ini membuat mata Satria berbinar-binar. Hebat, kalau resikonya ringan, aku juga mau punya ilmu seperti ini. Ujarnya seraya menggosokkan telapak tangan. Pada saat ini, Mak Lontar dan Asih sampai di kaki bukit. Melihat Satria dihadang oleh para pengawal yang tak bisa dilukai, Mak Lontar segera berteriak. Tuan Pendekar, jangan lupa, jika ingin membinasakan mereka, pastikan anggota tubuh mereka tak menyentuh bumi. Mendengar teriakan Mak Lontar, Satria menjadi sedikit tegang. Apalagi pada saat ini, kedelapan orang itu telah kembali mengeroyok Satria. Sambil sibuk menghindar, pemuda berbaju biru itu berteriak, Mak Lontar datang kemari. Apa kau yakin rencanamu dapat dijalankan? Tentu saja, jawab Mak Lontar. Lalu wanita tua itu segera meminta Asih untuk membuka buntalan kainnya. Berikan ranting daun kelornya, pinta Mak Lontar. Asih segera menyerahkan ranting yang dimaksud. Mak Lontar membaca sedikit jampi-jampi, lalu meniup-niup. Sungguh ajaib, ranting itu tiba-tiba melayang, dan melesat cepat menuju Satria. Gunakan itu untuk menggebuk badan mereka, perintah Mak Lontar. Satria melirik sekilas. Saat ini, ada 3 golok yang mengincar kepala, perut dan tangannya. Satria memutar tubuh laksana gangsing dan mencelat ke atas. Semua serangan lawan hanya mengenai angin. Masih berada di udara, Satria melepaskan 2 pukulan tinju geledek dengan kekuatan penuh. Blair, Blair. 2 dari 3 penyerang itu diledakkan hingga berkeping-keping. Tubuh mereka hancur berantakan menjadi serpihan kecil yang berhamburan ke berbagai arah. Setelah menyerang, Satria menginjak salah satu kepala lawannya, dan bersalto ke belakang sejauh 2 tombak, guna menangkap ranting daun kelor dari Mak Lontar. Sang pemuda berdiri tegak seraya memegang ranting itu. Angin yang berhembus membuat baju dan rambut panjangnya berkibar-kibar. Matanya menatap tajam, seperti elang yang sedang mengawasi anak ayam. Saat ini, dari atas bukit terdengar ledakan demi ledakan. Pasti itu si kakek gila yang membuat kekacauan. Bagus, ujar Satria dalam hati. Di tempat ini, yang menghadang Satria hanya tinggal 6 orang. Yang 2 sudah hancur lebur tak berbentuk. Seperti yang dikatakan Minah, jika tubuh mereka dihancurkan, maka tak mungkin bisa menyatu kembali. Melihat ranting di tangan sang pemuda, ke-6 pengawal itu terlihat sedikit lebih waspada. Mereka memperlebar jarak satu sama lain. Yang 4 berdiri di depan, sedangkan 2 orang sisanya mundur ke belakang. Kemudian, 4 orang yang di depan serempak berteriak. Karang Aji. Satria mengangkat alis, ilmu karang.
Apa seperti yang ditunjukkan oleh mayat Bondan. Sekejap kemudian, keempat pengawal menyerang Satria dengan tinju mereka yang sudah menghitam. Satria sudah tahu bahwa pukulan ilmu karang dapat melumerkan segala yang disentuhnya. Itulah kenapa sang pemuda tidak menangkis, tapi melompat ke belakang untuk menghindar. Setelah mendarat, Satria langsung menghentakkan kaki dan melesat ke depan untuk menyerang. Ranting daun kelor di tangannya bak sebilah pedang, menebas, dan mengincar kepala lawan. Namun, dua orang pengawal yang tadi berada di belakang kini melompat ke depan seraya mengibaskan pedang. Terang! Ranting kelor di tangan Satria terbabat putus oleh sabetan pedang. Setelah berhasil menahan serangan ranting kelor Satria, kedua pengawal yang berpedang ini kembali melompat ke belakang. Melihat hal itu, Asih berteriak, "Kakak, kelor itu untuk menghantam anggota tubuh yang diisi ilmu hitam. Kalau melawan pedang, ya pasti kalah." Satria menoleh, "Bagus, sekarang baru bilang." Asih mengangkat bahu, "Bukankah itu pemahaman dasar?" pikir Asih dalam hati. Pada saat ini, keempat pengawal kembali menyerang. Mereka merangsek dari 4 penjuru. Masing-masing menggunakan tinju karang. Tak ingin badannya jadi lumer seperti bubur, Satria melenting ke atas setinggi 1 tombak, lalu melepaskan tinju geledek 2 kali. Kali ini dengan kekuatan penuh. Wut, wut, bler, bler. 1 orang tumbang dengan tubuh hancur lebur. Adapun yang satu lagi, tergeletak dengan tubuh tinggal setengah. Meski masih bergerak-gerak, karena tak lagi memiliki kaki, ia tak mampu lagi berdiri. 2 pengawal yang tersisa segera melompat, mereka melepaskan pukulan jarak jauh. Wus, wus. 2 larik angin yang berwarna hitam dan berbau busuk melesat ke arah Satria. Sang pemuda baru hendak melepaskan pukulan lain untuk menahan, tapi 4 buah benda melesat dari arah belakang. Bler, bler. 2 serangan lawan tertahan. Kemudian, 2 orang pengawal kembali jatuh. Tubuh keduanya menggelepar sebentar, lalu diam dan perlahan berubah menjadi abu. Melihat hal ini, 2 pengawal yang tersisa segera melarikan diri, kembali ke atas bukit. Gila, apa yang terjadi? Mata Satria terbelalak. Pada saat ini, Mak Lontar dan Asih berjalan mendekat. Sambil terkekeh, Mak Lontar berkata, "Bukan apa-apa. Hanya sedikit ilmu warisan leluhur." Satria mengangguk, "Tak kusangka, Mak Lontar memendam kemampuan setinggi ini. Aku salut." "Ah, ini hanya bantuan kecil saja. Mari kita lanjutkan ke atas," jawab Mak Lontar rendah hati. Satria melirik pada Asih sekali, lalu mengangguk dan melangkah memimpin jalan. Sementara itu, keadaan di kediaman Zapyar sudah kacau. Pendopo hancur dan roboh setengah. Halaman berlubang di sana-sini. Beberapa dinding juga dibobol. Genting berhamburan dan mayat-mayat bergelimpangan. Bau amis bercampur gosong tercium mengotori udara. "Hahaha, apa hanya segini? Kenapa tidak ada yang hidup untuk melawanku?" Kakek Mahesa berteriak seraya bertolak pinggang. Sambil berkata begitu, tongkat butut di tangannya menggebuk seorang pengawal yang menyerang. Bruk, krak. Dengan sekali gebuk, kepala pengawal itu hancur. Saat badannya masih berusaha berdiri, kakek Mahesa menggerakkan telapak kirinya. Wus! 5 larik sinar hitam melesat dari jari-jarinya. Bler! Tubuh pengawal itu hancur berantakan. Serpihannya bertebaran kemana-mana. Setiap serpihannya masih berdenyut. Kakek Mahesa melompat ke sana kemari untuk menginjaknya. Hahaha, menyenangkan sekali. Mendengar suaranya saat terinjak, persis seperti kecoa, kata sang kakek gila kegirangan. Pada saat ini, Satria tiba di halaman. Memperhatikan keadaan di sini, wajah sang pemuda menjadi sangat jelek. Apa ini? Apakah ada sekelompok penyamun yang habis menyerang? Melihat Satria datang, Mahesa sulung berteriak, "Bocah setan! Kau baru datang, kenapa membereskan kecoa saja lama sekali?" Satria merentangkan tangan, "Kakek Mahesa, bagaimana mungkin membandingkan kemampuanku dengan dirimu, kan?" Mahesa sulung mendengus,
tapi ia terlalu malas untuk menanggapi omongan Satria. Lelaki tua itu melirik sekilas pada mak lontar, lalu bertanya pada Satria. Udara di sini semakin busuk, sekarang kita harus kemana? Satria balik bertanya, apakah bos besarnya sudah datang? Mahesa Sulung menggeleng. Oh, kalau begitu tinggal masuk saja. Dewa perang sepertimu sudah datang, tapi dia tidak menyajikan teh serta memberi cemilan. Bukankah itu keterlaluan? Kata Satria seraya merentangkan tangan. Mahesa Sulung terdiam sejenak. Kau benar, mendengarmu bicara, aku jadi merasa lapar. Mari masuk dan langsung pergi ke dapur. Mahesa Sulung bergerak untuk memimpin jalan. Namun, baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar satu bentakan keras. Kurang ajar, aku bersumpah demi Batara Bumi, setiap pengacau hari ini akan kupastikan mampus. Bersamaan dengan itu, satu sosok berjubah hitam muncul dari pintu depan. Satria menyipitkan mata saat melihat sang tuan rumah akhirnya menampakkan diri. Entah kenapa, ada sedikit yang berbeda dari aura orang ini, dibandingkan dengan saat terakhir kali dilihatnya. Mbah Sapyar, kami sudah jauh-jauh datang, tapi kau tak menyediakan teh dan camilan. Di mana etikamu sebagai tuan rumah? Ujar Satria dengan memasang wajah polos. Mbah Sapyar meludah, bocah setan. Kakek gila kawanmu ini telah membunuh orang-orangku dan menghancurkan kediamanku. Apa itu cara bertamu yang baik? Satria mengangkat bahu, mengingat kelakuanmu sendiri, apa yang saat ini kami lakukan sudah sangat sopan. Setidaknya, kami datang padamu dengan terang-terangan. Tidak sepertimu yang selalu main diam-diam. Tandasnya seraya mencibir. Mbah Sapyar mendengus, anak muda, kau memang pandai bersilat lidah. Tapi biar kulihat, apakah kemampuanmu setajam lidahmu. Usai berkata, Mbah Sapyar mengetuk tanah 2 kali. Tiba-tiba muncul asap tipis berwarna hitam. Namun sekejap saja, asap itu kemudian hilang tak bersisa. Pada saat ini, bulu kuduk Satria berdiri. Ia tak mengerti apa yang terjadi. Namun instingnya memberitahu bahwa keadaan saat ini cukup berbahaya. Melihat lawannya tak ada yang bergerak, Mbah Sapyar melirik ke arah mak lontar dan Asih. Lalu, ia memandang ke arah Satria dan Mahesa Sulung. Kenapa? Apa tidak ada yang berani menyerangku? Tanya pria pelontos ini dengan senyum mengejek. Tinggal serang saja, apa susahnya? Ujar Mahesa Sulung seraya melompat. Tongkat bututnya digerakkan untuk memukul. Wut! Set! Serangan sang kakek gila seakan menebas angin. Tubuh Mbah Sapyar seakan asap, tongkat kayu itu menembus badannya, sama sekali tidak bisa melukainya. Hahaha, apa ini bisa kau sebut pukulan? Berikan aku serangan terbaikmu, tua bangka, ejek Mbah Sapyar. Setelah itu, ia menggerakkan kaki, dan melakukan tendangan lurus ke depan. Buk! Tubuh Mahesa Sulung terpental ke belakang. Meski ia tak terluka, namun terdorong semudah itu cukup untuk membuat keningnya mengernyit. Satria juga langsung melesat, ia melakukan serangan dengan pukulan dan tendangan berturut-turut. Tapi sama seperti sebelumnya, semua usahanya seperti memapas angin saja. Tepat sebelum Mbah Sapyar menggerakkan kaki untuk menyerang balik, Satria melompat ke belakang dan melepaskan pukulan tinju geledek. Wut! Bled! Pukulan itu menembus badan Mbah Sapyar dan meledakkan bagian dalam kediaman. Tapi, pria berkepala pelontos itu tetap tak terluka dan masih berdiri serta tertawa-tawa. Cuih, itukah pukulan terganas yang kau miliki? Ejek Mbah Sapyar, sekarang giliranku yang menyerang. Coba tahan kalau kau bisa. Pria berjubah hitam itu bergerak. Ia melompat ke arah Satria. Tangannya mengambil ancang-ancang untuk memukul. Melihat lawan menerjang ke arahnya, Satria bersiap dan menyambut. Karena lawan ingin meninju, maka Satria akan menghadapinya. Mari kita lihat, tinju siapa yang lebih kuat. Bletak. Suara keras terdengar saat kedua tinju beradu. Satria berusaha untuk terus mendorong. Ia mengerahkan hampir semua tenaganya. Perlahan-lahan, tinju Mbah Sapyar mundur ke belakang. Satria melihat bahwa ia memiliki momentum.
Saat hendak menghentak, Satria merasa bagian belakang lehernya terasa dingin. Refleks, sang pemuda merunduk. Wut! Sapuan sebuah tongkat berhasil ia hindari. Jika tidak, barangkali lehernya sudah patah. Satria segera berguling ke kanan. Saat melihat orang yang menyerang dari belakang, Satria terkejut. Zapyar, bagaimana mungkin? Bukankah tadi kau sedang beradu tinju denganku? Ujar Satria seakan tak percaya. Sang pemuda mengalihkan pandangan ke atas. Di sana, ia melihat sosok Zapyar yang tengah meninju menjadi seperti kabut, lalu perlahan-lahan menghilang. Apakah itu ilmu membelah diri? Ujar Mahesa Sulung, seakan bertanya kepada dirinya sendiri. Bersambung.